Pada suatu hari yang jauh di angkasa sana, ada sebuah planet bernama Cybertron yang sedang dilanda kekacauan. Terjadi perang antara penguasa tirani Decepticon melawan para Autobot yang menginginkan kebebasan. Karena kalah jumlah dan kekuatan, Optimus Prime yang merupakan pimpinan Autobot memerintahkan anggotanya untuk kabur menyelamatkan diri menyebar di penjuru galaksi. Khusus untuk satu robot dengan kode B127, Optimus memerintahkannya untuk pergi ke suatu planet bernama Bumi sebagai tempat berlindung dan menunggu. Karena suatu saat nanti, setelah Optimus mengumpulkan para Autobot dari penjuru galaksi, para Autobot akan berkumpul di Bumi. B127 dan yang lainnya pun kemudian masuk ke dalam kapsul penyelamat dan terbang meninggalkan Cybertron. Berpindah di Bumi pada tahun 1987, di tengah hutan California, sekelompok tentara yang dipimpin oleh Kolonel Burst melakukan latihan militer. Di tengah kegiatan itu, tiba-tiba terlihat meteor jatuh mendekati mereka. Terjadi ledakan saat meteor itu sampai di permukaan bumi. Di tempat jatuhnya meteor, Kolonel Burst terkejut karena dia melihat hal yang sangat luar biasa. Itu adalah sebuah robot kuning dengan mata biru yang memandanginya dengan tajam. Lalu dari belakang muncullah pasukannya datang memeriksa apa yang terjadi. Robot itu kemudian men-scan jeep milik militer dan berlari menghindari kejaran hingga masuk ke dalam hutan. Burst memerintahkan pasukannya untuk mengejar robot itu sekarang juga. B127 berubah menjadi jeep menghindari kejaran pasukan Colonel Burst hingga membawanya sampai ke wilayah pertambangan. Di sana B127 pun terkepung. Dia bermaksud masuk ke dalam gua, namun dia tertabrak oleh kendaraan militer dan membuatnya terlempar. Hal itu mengakibatkan sistem di tubuhnya mengalami kerusakan. B127 pun kemudian berdiri dan mencoba memberikan pengertian kalau dia tak ingin melukai manusia. Tiba-tiba dari atas datanglah pesawat militer yang menembaki mereka semua. Yang ada di pesawat itu ternyata adalah Decepticon yang bernama Blitzwing. Blitzwing menghajar B127 hingga terjadi pertarungan sengit. B127 yang berukuran lebih kecil mencoba mempertahankan diri. Blitzwing kemudian bertanya di mana para Autobot yang lainnya bersembunyi. B127 menolak untuk menjawab. Blitzwing yang marah kemudian mencabut prosesor sintesis suara milik B127. Itu membuatnya menjadi bisu. Di saat sedang terpojok, B127 kemudian merebut rudal milik Blitzwing lalu menancapkannya di tubuh Blitzwing. B127 kemudian melompat dan menembak Blitzwing. Blitzwing pun hancur berkeping-keping. Pertarungan tadi membuat sel memori B127 rusak dan dia tak bisa berbicara. Dengan sisa-sisa tenaganya, B127 berjalan hingga tiba tepi danau. Dia men-scan sebuah mobil Volkswagen Beetle yang ada di kejauhan dan kemudian pingsan. Berpindah di suatu tempat di San Francisco, seorang remaja yang bernama Charlie Watson terbangun dari tidurnya. Seperti biasa, dia melakukan rutinitas di pagi hari sambil mendengarkan musik. Di ruangan lain dia menemui ibunya Sally yang sedang bersama ayah tirinya Ron. Charlie mengungkapkan sebuah permintaan kepada ibunya di saat ulang tahunnya besok. Charlie ingin dihadiahin mobil. Ibunya Sally ini kemudian memberikan pengertian pada Charlie bahwa hal itu tidaklah mungkin karena dia cuma seorang perawat biasa dan tidak memiliki uang sebanyak itu untuk membeli mobil. Siang harinya, Charlie sudah berada di sebuah tempat bermain. Di sana Charlie mengisi hari liburnya dengan bekerja menjadi penjual minuman jeruk peras. Dari jauh, seorang pria penjual kuros yang bernama Memo diam-diam memperlihatkan Charlie. Memo mencoba menyapa Charlie. Charlie yang tidak tertarik tak memperdulikannya. Lalu beberapa saat kemudian, Charlie mengalami kejadian tak terduga. Dia terkejut dan menumpahkan minuman di baju seorang pria. Seorang wanita bernama Tina yang ada di sana sontak menghina Charlie sebagai orang miskin yang tidak bisa berhati-hati, lalu kemudian mereka pun pergi. Charlie yang sangat ingin punya mobil hanya bisa memandangi sekumpulan anak orang kaya itu dari jauh. Sore hari usai pulang kerja, Charlie menemui paman seorang penjual onderdil bekas. Charlie menuju garasi milik Hank untuk mencari onderdil bekas yang mungkin saja bisa dia gunakan. Tak sengaja Charlie menyenggol kapal hingga ambruk, membuatnya lihat sebuah mobil VW Beetle yang tertutup kain. Charlie mendekati mobil tersebut dan lalu membuka tutup kain mobil yang sudah berdebu itu. Sangat usang sampai-sampai di bawah bempernya terdapat sarang tawon.
Itu adalah robot B-127 yang menyamar. Charlie duduk di kemudi mobil itu dan mencoba menyalakannya. Namun hal tersebut ternyata membuatnya memancarkan sinyal hingga keluar angkasa, tepatnya di salah satu bulan di planet Saturnus, di mana seorang Autobot yang bernama Cliffjumper dikeroyok oleh dua Decepticon yang bernama Shatter dan Dropkick. Dropkick bertanya kepada Cliffjumper di mana letak Optimus Prime bersembunyi. Cliffjumper yang menolak untuk menjawab hal tersebut kemudian tusuk oleh Shatter dan tiba-tiba terdengar sinyal yang berasal dari robot B-127 yang berada di bumi. Shatter mendeteksi kalau sinyal itu berasal dari bumi. Karena Cliffjumper menolak untuk angkat bicara, Dropkick kemudian membelah tubuh Cliffjumper dan membunuhnya. Dropkick dan Shatter pun kemudian pergi berencana menuju ke bumi. Di bumi, Charlie yang terganggu oleh sekumpulan tawon di dalam mobil VW itu kemudian keluar. Charlie membayar beberapa part mobil bekas yang diambil kepada Hank lalu pulang. Di dalam garasi rumahnya, Charlie mencoba memperbaiki mobil Corvette milik mendiang ayahnya namun tidak berhasil. Ia selalu saja gagal. Charlie pun menangis teringat dengan mendiang ayahnya, di mana seandainya ayahnya masih hidup, dia pasti akan membantunya memperbaiki Corvette itu. Charlie kemudian masuk ke dalam rumah. Di dalam dia melihat anggota keluarganya yang lain tertawa sedang menonton televisi. Karena Charlie merasa tidak ada seorang pun yang peduli dengannya, Charlie pun kemudian masuk ke dalam kamarnya. Di pagi harinya, Charlie terbangun di hari ulang tahunnya. Charlie mendapatkan hadiah helm skuter dari ibunya dan sebuah buku yang mengajarkan untuk tersenyum dari ayah tirinya. Charlie kemudian kembali masuk ke dalam kamarnya. Ia sangat menginginkan sebuah mobil. Dia teringat dengan mobil VW Beetle rongsokan di garasi milik Hank. Charlie pun bergegas menemui Hank. Di tempat Hank, Charlie mengutarakan niatnya ingin membeli VW Beetle bekas milik Hank tersebut. Saat itu, Charlie tidak memiliki uang, namun dia akan bekerja paruh waktu di tempat Hank untuk menyapu, mengepel, ataupun membersihkan toilet. Hank menjawab kalau dia tidak membutuhkan karyawan. Charlie pun menjelaskan kalau dia bisa memperbaiki VW itu dan menyalakannya. Dia ingin mengambilnya meskipun dia harus bekerja di tempat Hank setiap hari selama setahun. Charlie juga menjelaskan kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dia ingin punya mobil. Hank menjelaskan kalau dia sedang tidak butuh pegawai, namun Charlie bisa memiliki mobil VW Beetle itu secara gratis sebagai hadiah ulang tahun. Charlie pun kemudian tersenyum bahagia. Dia bergegas menuju mobil VW Beetle incarannya dan kemudian memperbaikinya. Setelah beberapa saat berusaha, Charlie akhirnya berhasil menyalakannya. Charlie kemudian membawanya pulang dan memasukkannya ke dalam garasi. Beberapa saat kemudian, sebuah benda terjatuh dari bawah kolong mobil tersebut. Dan Charlie pun yang penasaran kemudian memeriksa bagian bawah mobil itu. Lalu tiba-tiba mobil itu bertransformasi menjadi sosok robot kuning bermata biru. Charlie pun lari ketakutan. Namun robot kuning itu juga melakukan hal yang sama. Robot itu pun ketakutan. Charlie mencoba mendekati robot itu, kemudian menyentuhnya. Robot itu hanya diam. Charlie pun menyadari kalau robot itu tidaklah berbahaya. Charlie yang penasaran menanyai robot itu tentang asal-usulnya. Namun robot itu hanya diam saja dan terlihat seperti hilang ingatan. Charlie kemudian menamai robot itu dengan nama Bumblebee karena suara mesin robot itu sama seperti tawon kecil. Di tempat lain, Dropkick dan Shatter akhirnya sampai di bumi. Mereka berdua berubah bentuk menjadi sebuah sedan dan kemudian berjalan mencari B-127. Keesokan harinya di dalam markas Sektor 7, pegawai muda yang bernama Simon menyerahkan berkas sinyal kedatangan dua buah meteor aneh kepada agen Burns yang kini bekerja di Sektor 7. Tempat lain di tepi pantai, Charlie marah-marah memberitahu Bumblebee untuk tidak menampakkan diri di hadapan umum. Charlie mengajari Bumblebee jika ada orang lain yang melihat mereka, Bumblebee harus bersembunyi. Di tempat lain di tengah jalan, Dropkick dan Shatter dihadang oleh pasukan Sektor 7 yang dipimpin oleh agen Burns dan Powell. Di hadapan pasukan Sektor 7, Dropkick dan Shatter pun menampakkan diri. Shatter yang kehilangan sinyal dari Bumblebee memanfaatkan kesempatan ini dengan berbohong bahwa mereka berdua adalah penjaga kedamaian galaksi. Mereka sedang mencari seorang penjahat yang bersembunyi di bumi. Shatter meminta bantuan untuk mengakses satelit milik militer karena jangkauan radar yang dimilikinya sangatlah terbatas. Dengan mengkombinasikan struktur teknologi milik manusia yang masih primitif digabungkan dengan teknologi miliknya akan membuat kemajuan di bidang teknologi yang sangat kuat. Agen Burns tidak langsung mempercayainya, namun agen Powell langsung menerima kesepakatan ini dan mengajak Dropkick dan Shatter menuju markas Sektor 7.
Di tempat lain, Charlie dan Bumblebee sedang berjalan-jalan di tengah hutan. Melihat gerak-gerik Bumblebee, Charlie menyadari ada bagian tubuh Bumblebee yang rusak. Charlie kemudian mengunjur Bee untuk berbaring dan Charlie kemudian mencoba untuk memperbaikinya. Tiba-tiba dari dalam tubuh Bee muncullah hologram rekaman pesan dari Optimus Prime. Bee kemudian teringat dengan Optimus Prime yang dulu dia tinggalkan di Cybertron. Charlie kemudian sadar kalau Bumblebee sedang bersembunyi dari sesuatu. Bumblebee sebenarnya sedang berusaha untuk berkomunikasi, namun dia tidak bisa mengeluarkan suaranya. Bumblebee kemudian menunjukkan kalau radionya juga rusak. Melihat hal itu, Charlie pun kemudian mengajak Bumblebee untuk pulang, kemudian mengganti radio milik Bumblebee dengan radio yang dimiliki oleh mobil Corvette milik mendiang ayahnya. Di dalam markas Sektor 7, para petinggi militer berdebat mengenai keberadaan dua robot alien di markas mereka. Burns menolak bekerjasama dengan dua Decepticon ini, namun Paul bersikeras ingin membantu mereka karena dia ingin mempelajari teknologi dua robot tersebut. Paul memberitahu jika pihak militer Amerika tidak mau membantu dua robot ini, bisa jadi dua robot itu akan meminta bantuan negara Rusia. Pimpinan militer itu kemudian berpikir sejenak dan menyetujui keputusan Paul untuk membantu para Decepticon mencari buruan mereka. Kembali ke tempat Charlie, Memo yang penasaran mendengar keributan di garasi milik Charlie dan ingin berkenalan lebih dekat dengan Charlie. Tiba-tiba membuka pintu garasi dan melihat sesuatu yang mengagetkannya. Charlie yang kaget menyuruh Memo untuk masuk dan mengancamnya agar tidak membocorkan apa yang dia lihat kepada siapapun. Memo yang sedang syok itu pun setuju dan berjanji tidak akan buka mulut. Keesokan harinya Charlie dan Memo mengajak Bumblebee jalan-jalan di jalanan. Charlie penasaran karena Bumblebee terus-terusan men-scan semua saluran radio sejak semalam. Charlie akhirnya sadar bahwa selama ini Bumblebee men-scan radio untuk kemudian digunakan sebagai alat komunikasi. Di siang harinya saat Charlie sedang bekerja, Bumblebee merasa bosan. Dia mengintip ke dalam rumah dan hal itu membuat pintu rumah pun jadi ambruk. Karena ukurannya yang besar, dia merusak setiap barang yang disentuhnya. Bumblebee yang penasaran kemudian memegang alat-alat dapur yang ada di sana dan tak sengaja membuatnya tersetrum. Karena hal itu, mata Bumblebee berubah menjadi hijau dan membuat energi di tubuhnya bereaksi. Karena kejadian itu, Dropkick dan Setter pun mendeteksi loncatan energi dari Bumblebee dan berhasil menemukan lokasi persembunyian Bumblebee. Dropkick dan Setter beserta pasukan Sektor 7 langsung meluncur menuju kediaman Bumblebee. Di tempat kerjanya, Charlie ditelepon oleh Memo dan menyuruhnya untuk segera pulang. Ketika masuk ke dalam rumah, Charlie pun kaget karena melihat interior rumahnya yang telah hancur berantakan dan Bumblebee yang bersembunyi di balik kursi dimarahi oleh Charlie. Sore harinya ibu Charlie pun pulang dan dia pun sangat kaget melihat keadaan rumahnya yang sangat hancur. Dia pun memarahi Charlie. Charlie kemudian bangkit dan berkata kalau meskipun kini ibunya telah memiliki kehidupan baru yang bahagia, bukan berarti Charlie pun ikut bahagia. Hingga kini Charlie belum bisa menerima kenyataan kalau ayahnya telah tiada dan mungkin hal inilah yang membuat sikapnya selalu menjengkelkan di mata ibunya. Charlie kemudian pergi dan meninggalkan Memo naik Bumblebee ke suatu tempat. Di tengah jalan, tiba-tiba mereka dihadang oleh pasukan dari Sektor 7. Bumblebee pun membawa Charlie untuk kabur, namun di depan mereka muncul pesawat dan helikopter yang ternyata mereka itu adalah Dropkick dan Setter. Setter menginterogasi Bumblebee tentang lokasi penyembunyian Optimus Prime sembari menghajarnya. Bumblebee ketakutan dan tak bisa melawan. Dari belakang tiba-tiba pasukan Sektor 7 menyetrum Bumblebee dan setruman itu juga mengenai Charlie hingga Charlie pun pingsan. Di ruangan lain, agen Burns memberi penjelasan kepada orang tua Charlie kalau Charlie telah menyimpan aset yang berbahaya dan pemerintah akan menyita aset tersebut. Charlie mencoba menyangkal kalau Bumblebee tidaklah berbahaya, namun ibunya yang terlanjur marah malah menghukum Charlie untuk masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar, Charlie keluar lewat jendela kamarnya. Namun di depan rumah, ternyata ada adiknya Otis memergokinya. Otis berencana mengadukan Charlie kepada ibunya. Namun Charlie langsung mengajak Otis masuk ke dalam rumah Memo. Di dalam, mereka melihat siaran televisi pasukan militer yang membuat pangkalan dadakan di pangkalan udara sekitar rumahnya. Saat itu, Charlie yakin kalau Bumblebee ditahan di sana dan Charlie kemudian mengajak Memo untuk menuju ke sana.
Di dalam pangkalan udara, Shatter dan Dropkick menginterogasi Bumblebee sambil terus memukulinya. Sementara Charlie dan Memo mencoba menerobos masuk ke dalam pangkalan tersebut. Ketika Dropkick menginjak Bumblebee, tanpa sengaja dia memunculkan pesan hologram dari Optimus Prime, di mana Optimus saat itu memerintahkan Bumblebee untuk menuju ke bumi dan melindungi bumi dari serangan Decepticon hingga suatu saat nanti Optimus berhasil mengumpulkan para Autobot yang tersebar di penjuru semesta. Karena sadar kalau sebentar lagi para Autobot akan berkumpul di bumi, mereka kemudian memiliki ide untuk membasmi para Autobot selama-lamanya. Mereka berdua berencana akan membakar habis bumi dan seisinya. Paul yang mendengarnya kemudian menelepon Burst memberitahu tentang rencana jahat Dropkick dan Shatter. Mendengar hal itu, Dropkick pun menembak Paul dan membunuhnya. Di dalam pangkalan, Shatter memiliki rencana menuju tower terdekat kepada para Decepticon untuk kemudian menghancurkan bumi. Karena mencoba menghalangi, Dropkick lalu menembak Bumblebee hingga terkapar dan tidak bergerak. Charlie yang dari tadi melihat dari jauh kemudian mencoba membangunkan Bumblebee yang tidak sadarkan diri itu menggunakan senjata kejut listrik. Charlie mencoba membangunkan Bumblebee, namun sayangnya hal itu terlihat sia-sia. Dan di saat Charlie sudah putus asa, dari belakangnya ternyata Bumblebee terbangun dan bisa bangkit lagi. Melihat hal itu, Charlie pun menangis bahagia dan akibat serangan tadi, memori Bumblebee pun kembali pulih. Di saat yang sama, pasukan Burns sampai di depan pangkalan. Burns kemudian meledakkan pintu pangkalan. Ledakan itu membuat Charlie dan Memo terlempar. Untungnya Charlie dan Memo baik-baik saja dan pasukan itu kemudian menangkap Charlie dan Memo. Melihat hal itu, Bumblebee pun mencoba menolong. Namun dia malah terkena jeratan tali milik pasukan Burns. Ketika Bumblebee melihat Charlie yang jatuh, seketika hal itu membuat Bumblebee marah dan matanya berubah menjadi merah. Bumblebee kemudian memukul Burns dan menembakkan senjatanya ke arah pasukan Burns. Melihat Bumblebee yang tak terkontrol, Charlie pun mencoba menghentikan aksi Bumblebee. Ketika Bumblebee sudah kembali tenang, Bumblebee kemudian langsung berniat mengejar Shatter dan Dropkick. Untuk menghentikan aksi mereka, Bumblebee pun kemudian berubah menjadi mobil dengan Charlie yang kemudian masuk ke dalam mobil. Sementara Memo tidak ikut karena akan mencoba menghentikan kejaran pasukan Sektor 7 di belakangnya. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan ibunya menaiki mobil yang dikendarai oleh Ron mengejar Charlie yang ngebut menaiki Bumblebee. Ayah dan ibu Charlie pun sadar kalau Charlie sedang dikejar oleh sekelompok pasukan. Mereka pun kemudian mengacaukan lalu lintas dan menghentikan kejaran pasukan Sektor 7. Sesampainya di menara, Dropkick dan Shatter memasang baterai energi satelit yang akan mereka gunakan untuk mengirim pesan keluar angkasa. Bersama dengan itu, Charlie dan Bumblebee pun sampai di sana. Karena akan menghadapi situasi yang sangat berbahaya, Bumblebee pun memasukkan Charlie ke dalam kotak sampah. Sementara Bee pergi berlari menghentikan aksi Dropkick dan Shatter. Sayangnya ada salah satu rudal yang menengahi tempat sampah tersebut hingga Charlie pun terpaksa keluar. Charlie kemudian bermaksud untuk membantu melepas baterai energi milik para Decepticon yang sudah terpasang di menara, dan Bumblebee kini mampu mengimbangi pertarungannya dengan Dropkick. Di atas, Shatter memulai proses pengiriman pesan ke angkasa. Dari jauh, datanglah helikopter yang dinaiki Colonel Burns mencoba menghentikan aksi Shatter. Dropkick akhirnya berhasil dikalahkan dengan cara dijerat dan kemudian ditarik oleh Bumblebee. Di atas helikopter yang dinaiki Burns terkena tembakan. Untung Bumblebee berhasil menangkap helikopter yang terjatuh itu dan Bee pun berhasil menyelamatkannya. Charlie yang akhirnya sampai di tower bermaksud melepaskan baterai energi yang terpasang. Namun Shatter yang memergoki kimia langsung berubah menjadi pesawat dan mengancam Charlie. Untungnya dari bawah Bumblebee berhasil menembak Shatter hingga jatuh. Memanfaatkan itu, Charlie berhasil melepas baterai dan menggagalkan proses pengiriman pesan keluar angkasa. Di bawah, Bumblebee masih terus bertarung melawan Shatter, dan Bumblebee pun yang terdesak kemudian menembak dam yang membuat air deras datang menuju ke arahnya. Melihat hal itu, Bumblebee pun menahan Shatter agar tak bisa bergerak, hingga Shatter pun ditabrak dan hancur oleh kapal besar dengan kecepatan tinggi. Bee yang masuk ke dasar sungai kini tak sadarkan diri, sehingga membuat Charlie pun memberanikan dirinya untuk kembali terjun ke dalam air. Setelah sekian lama tidak melakukannya, Charlie pun berenang menemui Bee. Di dasar sungai, Bumblebee ternyata masih sadar dan Bumblebee membawa Charlie kembali ke atas permukaan. Setibanya di atas, mereka dihadang oleh Burns, namun kali ini Burns menyuruh Charlie dan Bumblebee untuk kabur karena sebentar lagi pasukan Sektor 7 akan berdatangan. Dan Burns kemudian berterima kasih pada Bee karena telah menyelamatkan nyawanya.
Keesokan harinya Charlie membawa Bumblebee ke pinggir jembatan Golden Gate dan Charlie memberi penjelasan kalau dia tak bisa terus pergi bersama Bumblebee. Charlie sadar kalau di luar sana yang masih membutuhkan bantuan Bumblebee. Bumblebee kemudian berterima kasih pada Charlie karena telah memberinya radio sehingga dia bisa berbicara meskipun hanya lewat siaran radio. Charlie juga berterima kasih karena berkat bantuan Bumblebee kini dia sudah bisa merelakan kepergian ayahnya yang membuatnya bisa kembali merasakan kebahagiaan. Charlie kemudian memeluk Bumblebee untuk terakhir kalinya dan Bumblebee kemudian menyeken sebuah Chevrolet Camaro yang berjalan di atas jembatan. Bumblebee mengubah dirinya menjadi Chevrolet Camaro warna kuning. Charlie seketika langsung kesal karena baru tahu ternyata Bee bisa berubah menjadi Chevrolet Camaro. Setelah itu Bee pun kemudian langsung pergi meninggalkan Charlie. Bumblebee berjalan beriringan di samping sebuah truk di atas jembatan Golden Gate. Di dalam rumahnya, Charlie kembali berkumpul dengan keluarganya. Charlie memeluk ibunya dan berterima kasih pada ayah tirinya Ron dan adiknya Otis karena telah mensupportnya selama ini. Charlie juga berterima kasih pada Memo yang menemani petualangannya. Malam hari di tengah hutan, Bumblebee berjalan di samping Optimus Prime yang bangga karena robot B-127 ini telah berhasil mempertahankan bumi dari serangan Decepticon. Tak lama kemudian di atas langit terlihatlah 7 meteor yang datang dan kemungkinan adalah Autobot lainnya. Di akhir cerita, Charlie akhirnya berhasil memperbaiki mobil Corvette milik ayahnya dan berkendara dengan sangat santai menikmati indahnya jalanan.